Jumpa kembali bersama saya Siti Hadrianti Bono, salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Alor. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik bersama rekan saya, ada Ibu Felmi. Halo Ibu Felmi. Halo. Sebelumnya saya hormati juga Bapak Marcelirus Gas SPD sebagai fasilitator saya dan Bapak Artem Pastion SPD sebagai koordinator. Kegiatan supervisi akademik akan terbagi dalam 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Pada kegiatan supervisi ini saya akan memulainya dengan kegiatan pra-observasi yang dilanjutkan dengan observasi dan pasca observasi. Baik Bapak Ibu, inilah supervisi yang akan saya laksanakan. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat ya Bu? Sehat. Baik, pada kesempatan ini saya sedikit mengganggu guru waktunya untuk saya melakukan salah satu tugas saya. Tugas saya di modul 23 tentang aksi nyata supervisi akademik. Itu saya mau menjadikan diri sebagai narasumber saya, sebagai teman untuk saya melakukan observasi di kelas nanti, supervisi di kelas jarak. Tidak apa-apa kan? Tidak, aman. Oke, baik. Hari ini tidak ada kesibukan selain itu. Baik. Untuk itu tujuan kita dalam supervisi ini, di mana kita saling berbagi dan meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar, agar pembelajaran kita di kelas bisa semakin lebih bagus lagi dan lebih mengenal lagi kepada SOP kita, rencana yang sudah kita buat. Baik Ibu Guru, sebelum kita melaksanakan supervisi ini, apa yang ingin Ibu dapatkan setelah kita melakukan supervisi ini? Saya berharap ketika melakukan supervisi ini untuk bisa dapat meningkatkan kompetensi saya di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Oh, baik Ibu Guru. Kalau begitu yang Ibu inginkan dari supervisi ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi yang nantinya akan dilaksanakan di dalam kelas atau pada rencana pembelajaran yang sudah kita buat. Oke. Baik, dalam melaksanakan supervisi di kelas nanti kalau boleh tahu materi apa yang mungkin akan Ibu siapkan? Materi yang saya akan siapkan ini adalah kerusakan tanaman buah akibat serangan penyakit. Baik, materi yang dibawakan pada supervisi nanti yaitu tentang kerusakan tanaman buah akibat serangan penyakit ya Bu. Ya. Baik Ibu Guru, dalam setiap pembelajaran kita tentunya kita memiliki tujuan pembelajaran. Ya, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa? Kalau tujuan pembelajaran untuk dalam kegiatan pembelajaran ini ada 5, tapi untuk tatap muka pertama itu hanya 2 yang akan kita laksanakan, yaitu tentang pertama melalui proses pengamatan dan kajian pustaka, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis penyakit pada tanaman buah dengan tepat. Yang kedua, melalui proses mengamati kajian pustaka dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis teknik dan cara pengendalian penyakit pada tanaman buah. Berarti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti, Ibu mengharapkan supaya siswa bisa mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami atau mengidentifikasi tentang kerusakan tanaman buah akibat serangan penyakit dengan menganalisis menganalisis kerusakan tanaman buah akibat serangan penyakit. Baik Ibu Guru,
untuk mencapai tujuan pembelajaran kita nanti di kelas, apa yang menjadi langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Untuk langkah-langkah pembelajaran yang pertama ada kegiatan pendahuluan, di mana kita merangsang anak tentang penyakit apa yang ada di tanaman buah. Setelah itu baru kita memberi motivasi belajar, kemudian kita memaparkan tujuan pembelajaran. Setelah itu kita masuk ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini nanti kita bagi dalam kelompok diskusi. Jadi nanti kita bagi kelompoknya ada tiga kelompok. Kemudian nanti saya membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Di situ nanti siswa diarahkan untuk berdiskusi. Setelah selesai diskusi, maka setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Berarti dalam langkah-langkah pembelajaran ini tentunya ada pendahuluan, inti sampai dengan penutup. Terus pendahuluan tadi Ibu sudah sampaikan merangsang siswa, memotivasi siswa terlebih dahulu. Setelah itu masuk dalam inti juga sama, kita tetap terus memotivasi, membagikan kelompok untuk mereka kerja. Ada LKPD yang ada, karena ada LKPD. Oke, baik. Selain model pembelajaran yang Ibu akan pakai, tadi langkah-langkah pembelajaran. Kalau begitu model pembelajaran yang dipakai nanti model pembelajaran itu discovery learning, dan metode pembelajaran itu paparan, tanya jawab, diskusi, dan eksperimen. Paparan, tanya jawab, itu metode pembelajaran. Nah, sedangkan model pembelajarannya itu discovery learning. Jadi model pembelajaran yang dipakai itu discovery learning, terus metode pembelajarannya tentang paparan, tanya jawab, eksperimen. Sedangkan pendekatan pembelajaran itu pendekatan saintifik. Jadi di situ siswa disuruh untuk menyelidiki, memecahkan masalah, menghasilkan penemuan hasil proyeknya. Ya, baik Bu Guru. Kalau begitu dalam melaksanakan pembelajaran nantinya pasti kita ada halangan, tantangan yang kita nanti hadapi di dalam kelas. Ya. Kalau begitu apa masalah atau tantangan yang mungkin sudah Ibu prediksikan pasti sebelum di kelas? Untuk prediksi nanti itu biasanya itu kita dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai di sekolah kami, kemudian sarana dan prasarana itu yang kurang memadai, sehingga kalau kita mau tampilan video atau ini PowerPoint itu kadang kita terhambat dengan listrik. Dan kemudian untuk mengajak anak untuk mencari ke literatur yang lain selain modul yang kita siapkan itu terkendala dengan jaringan internet, ya, sehingga itu tidak menjadi penghambat masalah. Berarti yang menjadi tantangan utama itu sarana prasarana ya, sarana prasarana termasuk listrik ini. Kalau untuk kita mau menampilkan PowerPoint sampai dengan video segala macam, memang tantangannya sangat luar biasa kalau memang tidak ada listrik ya. Walaupun sarananya ada, tapi kalau listrik tidak mendukung juga susah. Itu sudah. Oke, baik. Berarti secara tidak langsung mungkin pembelajaran di kelasnya kurang maksimal. Pasti kurang maksimal. Kalau begitu, selain setelah mendengar masalah tantangan yang Ibu hadapi di kelas, berarti apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan nanti dalam menghadapi tantangan-tantangan hal-hal seperti itu? Kalau untuk supaya anak-anak melihat PowerPoint seperti gambar apa itu, berarti kita guru harus kadang siap print out memang gambarnya, karena takutnya listrik nanti tidak ada. Tidak ini. Kemudian dengan yang kedua itu kita bawa anak ke lahan langsung, melihat langsung gitu di tanaman-tanaman yang ada.
Nah, kita di sini kan lebih banyak tanaman buahnya buah naga, jadi kita arahkan ke anak-anak untuk pengamatan buah naga, kerusakan terhadap buah naga saja. Itu bagus sekali, Bu. Salah satu faktor atau cara untuk mengatasi hal tersebut ya kita harus menyediakan bahan ajar atau print out yang PowerPoint apa gitu untuk kasih ke mereka. Terus langsung bawa ke lahan itu langsung terjun masuk itu lebih maksimal lagi gitu. Action langsung di lahan. Baik, Bu Guru. Seperti tadi yang sudah Ibu Guru sampaikan tentang metode pembelajaran, salah satunya pasti ada kelompok diskusi ya. Kelompok diskusi agar mereka tuh lebih fokus belajar nantinya. Berarti di samping itu tentunya kita menyediakan video-video kan kurang tidak bisa karena listrik tidak mendukung. Mungkin ada kira-kira dalam persiapan guru ketika di kelas tuh dilaksanakan sebelum atau saat di kelas baru mulai mau action begini. Biasanya kalau untuk jadwal mengajar itu kan kita persiapan kita untuk guru sendiri kita siap 1 hari sebelumnya. Nanti ketika bersama anak-anak kita langsung di jam mengajarnya saja. Bagus sekali. Berarti kita 1 hari itu kita sudah siap memang. Ya. Lagi seorang petani berarti dia masa harus hari sudah siap masa parah memang tajam memang. Terima kasih. Oke. Nah, apa ada hal yang mengapresiasikan Ibu Guru nantinya yang perlu dikembangkan lagi setelah pembelajaran nanti, hal-hal yang dapat diapresiasikan dan bisa dikembangkan. Ya, kita pertama kita harus kembangkan itu pertama karena kita terhambat dengan sarana dan prasarana, maka kita guru harus bagaimana menyusun modul pembelajaran. Jadi modul ajar itu kita harus siap. Jadi kita harus menyediakan modul, kemudian media pembelajaran itu juga kita harus kembangkan lagi gitu, supaya menarik minat siswa dalam menerima materi. Sekali, berarti kita harus kreatif, inovatif. Ya, betul. Tapi modul pembelajaran kita harus siap, desain media pembelajaran yang menarik, supaya siswa harus menarik. Ibu Guru, berarti yang ingin nantinya saya observasi di kelas itu bagaimana kemampuan kita sebagai seorang guru mengolah atau mengasah kompetensi yang sudah kita miliki untuk kita kembangkan di dalam kelas, sehingga nanti sebelumnya saya minta maaf ada kekurangan atau kelebihan, mungkin nanti kita akan belajar bersama setelah saya supervisi guru saling mengisi. Ya, mungkin ada catat-catat sedikit, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk jadwal supervisinya rencananya kapan, Guru? Besok supaya sesuai dengan jadwal mengajar dan mungkin itu supaya kita juga anak-anak juga siap, mereka juga siap. Oke, baik Ibu Guru, kalau begitu besok Ibu Guru jam keberapa besok kita bisa masuk? Jam kedua. Jam kedua bisa. Oke, baik Ibu Guru, kalau begitu nanti saat observasi nanti saya akan catat langkah-langkah pembelajaran. Saya izin sebentar kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Catat langkah-langkah pembelajaran yang nanti Ibu Guru laksanakan di kelas, ada kekurangan kelebihan. Terus sebelumnya saya minta maaf, nanti kita sama-sama belajar analisis itu semua ya, kita sama-sama belajar. Oke, baik. Demikian hasil ini praobservasi, hasil obrolan kita pada praobservasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kita akan bertemu pada besok jam kedua nanti di kelas. Siap, Bu. Bagaimana keadaan sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen ya? Ya. Ada yang tidak hadir? Mungkin bisa sebut siapa yang tidak hadir hari ini? Ada teman-teman
berarti 2 orang ini yang tidak hadir ya? Ya, hadir ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini mata pelajaran agribisnis tanaman buah dengan materi pokok tentang kerusakan tanaman buah akibat serangan penyakit. Nah, Ibu ingin tanya, ada yang sudah lihat tanaman buah yang sakit? Ya, coba kalian lihat di gambar. Ini pada gambar 1 ini tanaman buah melon yang mengalami sakit. Ya. Jadi melihat gambar pertama sampai gambar keempat itu semua tanaman yang mengalami sakit. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini di mana anak-anak untuk bisa mengidentifikasi jenis penyakit pada tanaman buah dan menganalisis teknik pengendalian yang tepat untuk mengendalikan penyakit pada tanaman buah. Ya. Nah, untuk garis besarnya Ibu jelaskan tentang materi tentang penyakit. Itu penyakit adalah tanaman organisme pengganggu tanaman yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ya. Dan itu semua akan mengakibatkan aktivitas terganggu, ya. Sampai di sini kita akan membentuk kelompok diskusi, ya. Jadi nanti Ibu bagi 3 kelompok yang mana ada 1 kelompok ada yang 6, ada yang 5. Jadi mulai dari sekarang kalian membentuk kelompok, ya. Oke. Ini dari Amina sampai ke Dilo dengan ini 1 kelompok, ya. Kemudian dari sini sampai di Triwi 1 kelompok. Kemudian dari sini 1 kelompok, ya. Dan mejanya dibentuk, ya. Meja disusun digabung menjadi 1 kelompok. Ini bahan ajar menjadi literatur untuk kalian kelompoknya Nome ini kelompok 1, kelompoknya Masiam ini kelompok 2, kelompok Mil adalah kelompok 3. Nanti di LKPD itu nanti ditulis nama anggotanya. Nah, nama anggotanya kalian lihat di situ ada petunjuk pengerjaan. Itu lihat, kemudian diskusi, kemudian baca literatur yang ada. Kemudian jawab pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, maka kalian bisa minta Ibu untuk menjelaskan. Nah, silakan kerja. Ya, nanti kalian lihat ya di literatur dan bahan ajar itu.
Perkenalkan, nama saya Mariana Bunome dan di samping saya bernama Suryati Barang. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan gejala-gejala serangga yang kami temukan di lahan selatan kami. Untuk materi saya berikan. Ya, terima kasih banyak waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang kami dapat di lahan praktek kami. Yang pertama yaitu layu fusarium. Layu fusarium ini gejala kerusakan yang ditemukan itu pada tanaman muda atau persemaian dapat menyebabkan tanaman busuk atau tumbuh kerdil. Pada tanaman dewasa, daun menjadi pucat, bagian atas tanaman layu dan sedikit demi sedikit menjadi layu keseluruhan dan mati. Batang menjadi nekrotik atau retak dan mengeluarkan cairan berwarna coklat. Cara pengendalian. Yang pertama, kultur teknis. Penggiliran tanaman dengan yang tidak rentan atau tanaman pada lahan baru. Pengaturan jarak tanam yang tepat 50 cm kali 50 cm atau 60 cm kali 60 cm. Yang kedua, cara fisik atau mekanis. Pembersihan eradikasi tanaman sakit dan dimusnahkan. Yang ketiga, cara biologi. Pengendalian secara preventif dan perkala dan agensia hayati cendawan antagonis Trichoderma sp atau Glioladium sp. Yang keempat, kimiawi. Perlakuan dengan fungisida berbahan aktif manjosep 80% dan chlorothalonil 75%. Penyakit yang kedua yaitu anthranoxe. Gejala serangan disebabkan oleh kolektotik Logenarium pas. Gejala dapat dilihat dari daun batang muda, bunga dan buah terdapat bercak-bercak berwarna kelabu. Pengendalian yang pertama, pengaturan jarak tanam yang tepat 45 cm kali 60 cm dan 50 cm kali 60 cm. Yang kedua, perendaman benih dengan fungisida berbahan aktif azoxystrobin 250 gram per liter atau Propinet 70%. Hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3, silakan. Ada pertanyaan? Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, lanjut di kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryati Pure. Saya sebagai moderator dan di samping kanan saya Emilia Kita dan sebagai pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatan saya. Saya di sini sebagai pemberi dan langsung saja saya akan membacakan hasil kerja kami dari kelompok 2. Penyakit layu fusarium.
gejala kerusakan pada tanaman muda atau persemaian dapat menyebabkan tanaman busuk atau tidak stabil. Pada tanaman dewasa daun menjadi pucat, bagian atas tanaman layu dan sedikit demi sedikit menjadi layu keseluruhan dan mati. Batang menjadi nekrotik atau retak dan mengeluarkan cairan berwarna coklat. Pengendaliannya: 1. Kultur teknis. Pergiliran tanaman dengan yang tidak rentan atau tanam pada lahan baru. Pengaturan jarak tanam yang tepat 50 cm pada 50 cm atau 60 cm pada 50 cm. Pengendalian yang kedua yaitu cara fisik atau mekanis. Pembersihan eradikasi tanaman sakit dan dimusnahkan. Pengendalian yang ketiga yaitu cara biologi. Pengendalian secara preventif dan berkala dengan agensia hayati cendawan antagonis Trichoderma sp atau Gliocladium sp. Cara pengendalian yang keempat yaitu kimiawi. Perlakuan dengan fungisida berbahan aktif mancozeb 80% dan chlorothalonil 75%. Penyakit yang berikut yaitu antraknos. Dengan gejala kerusakan, gejala dapat terlihat pada daun, batang muda, bunga dan buah. Terdapat bercak-bercak berwarna coklat kelabu sampai kehitaman yang sedikit demi sedikit melebur dan bersatu. Cara pengendaliannya: yang pertama, pembersihan bagian-bagian tanaman yang mati. Yang kedua, tidak semua orang diizinkan masuk ke kebun untuk antisipasi penularan jamur. Yang ketiga, pengendalian secara kimia dengan penyemprotan fungisida, protektan dan eradikan yang berbahan aktif kopertinosida. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, Mungkin ada dari kelompok 1, kelompok 3 bertanya. Ada kelompok 3. Mau bertanya? Kelompok 3 ada yang bertanya? Pas. Kelompok 1? Oke, kalau tidak ada silakan. Kita beri aplaus untuk kelompok. Oke, dari hasil diskusi kalian tadi sudah dipaparkan untuk yang mewakili kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi ibu mau bilang di sini kalau antraknos, walaupun tulisannya antraknos, tapi bacanya harus antraknos, ya? Ya, antraknos. Ya. Kemudian pengendalian penyakit terhadap penyakit pada tanaman buah ini bukan hanya sekedar dari kultur teknis atau biologis saja, tapi bisa dengan fisik, mekanis. Itu kalau belum mencapai di ambang batas ekonomian. Jadi nanti pengendalian secara kimia itu adalah pengendalian secara alternatif terakhir. Itu dimana semua pengendalian sudah kita gunakan tapi tidak berhasil, maka kita akan mengambil tindakan dengan pengendalian secara kimia. Sampai sini bisa paham? Ya. Nanti untuk aplikasi teknik pengendalian nanti kita pada pertemuan berikut ya. Iya. Jadi dari sini kita hanya tentang jenis dan teknik, kemudian tapi nanti untuk aplikasinya nanti pada pertemuan selanjutnya. Ya. Oke. Hanya itu saja. Mungkin di akhir pertemuan kita ini Ibu mengucapkan terima kasih dan ingat pulang belajar ya. Ya. Nah, karena kita sudah di jam terakhir, maka sebelum kita pulang mungkin ada salah satu pimpin kita dalam doa. Silakan Mariam Bella pimpin kita dalam doa untuk kita pulang ya. Jadi duduk yang tenang-tenang untuk kita berdoa. Sebelum kita pulang,
kasih Mariam Bella yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Jadi baik, kita lanjut kegiatan kita yang kemarin. Tadi sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada observasi kemarin, bahwa hari saya akan melihat ibu mengajar di kelas, supervisi ibu di kelas. Kegiatannya juga sudah berlangsung dengan baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Baik, mungkin di dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk kita sama-sama belajar dari hasil diskusi tadi. Ketika tadi saya melihat kegiatan pembelajaran dalam kelas, kalau boleh saya mau penjelasan lagi, apa saja yang sudah Ibu laksanakan tadi di kelas. Tadi saya sudah laksanakan dari bulan kedua, kemudian sudah pembelajaran hari ini. Kegiatan ini di mana siswa melakukan diskusi dan presentasi, dan penutupan itu memberi penguatan terhadap siswa dan informasi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih karena sudah lakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan apa yang dimuat di dalam RPP-nya. Baik, selanjutnya dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apa saja yang menurut Ibu sudah tercapai dan yang pastinya ada yang belum tercapai menurut Ibu kegiatan pada observasi kita yang kemarin dengan hari ini kegiatan actionnya di kelas. Apa saja yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai sesuai dengan perencanaan. Yang sudah tercapai itu mungkin kegiatan memberi motivasi, tapi tidak ada timbal balik dari siswa karena mungkin faktor pembelajarannya sudah di jam terakhir. Kemudian yang kedua itu diskusinya berjalan, kemudian dan presentasi. Tapi walaupun diskusi itu berjalan, ada siswa-siswa yang tidak aktif dalam melakukan diskusi. Hanya beberapa siswa saja yang terlibat aktif dalam diskusi. Karena mungkin faktor mungkin sudah jam terakhir sehingga mereka sudah jenuh dan pikiran mereka sudah ada di rumah seperti itu. Oke, baik. Sebagai rencana Ibu ke depannya, apa yang akan Ibu lakukan sehingga pembelajarannya mungkin bisa efektif di sana? Pembelajaran untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya itu berarti model pembelajaran itu mungkin kita akan mengubah dari model diskusi, mungkin kita menggunakan mungkin game atau pembelajaran yang mungkin lebih membangkitkan daya minat siswa untuk melaksanakan mengikuti pembelajaran. Baik, Ibu. Kalau menurut saya rencana yang sangat bagus untuk Ibu laksanakan nanti, di mana Ibu akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Mungkin lebih ke permainan-permainannya yang menciptakan model-model pembelajaran yang bermain, mungkin kartu berpasangan atau apa dalam hal konteks diskusi tanya jawabnya. Baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu Guru bisa memastikan kalau pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar? Maka untuk bisa pembelajaran itu lebih bisa lancar, maka kita harus awal pembelajaran itu kita melakukan tes awal, asesmen awal terhadap siswa. Mungkin dari situ kita bisa tahu bahwa siswa ini model pembelajaran yang pas untuk siswa yang seperti ini. Jadi dengan begitu kita bisa tahu pembelajaran selanjutnya kita bisa menggunakan model itu. Baik Ibu Guru, saya rasa itu
bagus sekali seperti apa yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Mungkin pertama kita harus lakukan asesmen awal, terus untuk kita bisa tahu siswa punya kebutuhan dan minatnya apa begini-begini ya. Baik, itu salah satu rencana yang sangat bagus untuk dilakukan. Baik guru, selanjutnya setelah Ibu tadi sudah menemukan solusi yang akan Ibu laksanakannya, berarti kapan Ibu akan laksanakan atau rencana tadi? Karena ini sudah di akhir semester, maka rencana ini akan dilakukan pada semester berikut, semester ganjil pada tahun ajaran 2022 dan 2023 dan 2024, karena ini sudah di akhir semester. Oke, baik. Dari pembicaraan kita ini saya bisa simpulkan bahwa ketika kita menghadapi masalah-masalah kecil yang ada di dalam kelas, pasti ada solusi yang akan kita temukan. Baik, dan solusi itu saya rasa Ibu juga sudah menemukan solusinya sendiri, bagaimana untuk bisa menerapkan pembelajaran yang ke depannya, menemukan solusi untuk pembelajaran di kelas ke depannya mungkin lebih baik lagi. Sudah menyusun rencana-rencana yang dilakukan. Saya berharap supaya ke depannya rencana yang sudah tadi Ibu lakukan, solusi yang Ibu sudah temukan tadi bisa diterapkan pada semester berikutnya ya. Karena sekali kita sudah berada di penghujung semester. Oke, baik. Yang berikut lagi, kira-kira apa yang Ibu rasakan mulai dari tahap kita awal pra-observasi kemarin sampai observasi di kelas sampai dengan pasca observasi ini? Yang saya rasakan ini sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk kami, untuk kita lagi-lagi meningkatkan kompetensi kita dan memperbaiki perangkat pembelajaran kita. Jadi setiap semester itu kita harus revisi kita bisa tahu kekurangan pembelajaran kita itu dengan melalui supervisi. Kalau tidak ada supervisi atau observasi seperti kegiatan seperti ini, maka kita anggap bahwa kita sudah baik, padahal sebenarnya masih ada kekurangan. Dari kegiatan kita kemarin sampai hari ini pasti ada perasaan senang, bahagia, karena kita penambahan ilmu buat kita. Ada perbaikan guru, bukan kita anggap itu sebagai mematahkan semangat kita, tetapi ada ya penambahan kita belajar lagi. Setelah melaksanakan supervisi akademik ini, apa saja yang Ibu dapatkan selama dalam kita kegiatan? Saya bilang seperti tadi saya bilang, saya mendapat ilmu yang baru gitu. Dan saya juga bisa merevisi lagi aktivitas saya, perangkat pembelajaran saya yang lebih baik, dan kemudian saya bisa mengubah media pembelajaran, model pembelajaran. Ternyata saya pikir model pembelajaran ini sudah yang efektif, ternyata tidak, harus yang seperti ini lagi. Terima kasih Ibu. Jadi dalam kegiatan supervisi akademik ini tinggal bagaimana Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran ke depannya sesuai dengan yang sudah direncanakan tadi. Dan insya Allah ke depannya kita akan lebih baik lagi dan pembelajaran kita semakin lebih baik. Jadi baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian kegiatan supervisi akademik kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam kegiatan-kegiatan lainnya, tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Feli Sama-sama yang sudah bersedia menyediakan waktunya sehingga kegiatan supervisi ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Akhir kata, mari kita sama-sama merubah pola pembelajaran kita, mari kita sama-sama berbenah untuk belajar ke depan demi anak bangsa untuk lebih baik lagi. Salam bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Sama-sama.